اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayyatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa qala aidan faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tabrani. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Pertama, kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa menjalankan kewajiban kita selaku hambanya, diantaranya adalah menjalankan ibadah sholat subuh. Dan alhamdulillah pada subuh kali ini kita diberikan oleh Allah kekuatan bisa menjalankannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu, kita semuanya menyadari tidak cukup kita hanya menjaga hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta kita, tapi kita diajarkan lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga hubungan kita terhadap sesama manusia. Ini penting sekali sebab Allah sendiri memberitahu kepada kita tidak akan Allah memberikan keridhoannya manakala kita ini tanpa memperoleh keridhoan dari orang tua kita. Ridhollah fi ridhul walidain. Ridhonya Allah tergantung pada keridhoan orang tua. Ini penting untuk kita waspadai dalam diri kita, sehingga kita betul-betul di dalam menjalankan satu kewajiban, satu tugas ini bukan lagi kita berpandangan bahwa itu sekedar kewajiban, tapi kita sudah bisa memasukkan kewajiban itu dalam bentuk sebuah kebutuhan kita. Nah, kalau kita sudah bisa menjadikan bahwa kewajiban itu adalah kebutuhan kita, insya Allah kita akan mampu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kita sangat membutuhkan terhadap keridhaan orang tua, maka kita berupaya bagaimana agar di dalam kita menjalani hidup ini orang tua kita menjadi ridho. Mungkin mohon maaf seringkali sudah kita dengar bagaimana peristiwa yang dialami oleh sahabat Nabi. Sampean semuanya tahu sahabat Nabi yang bernama Alqamah itu ahli ibadah, sholat berjamaah tidak pernah ditinggal. Sholat sunatnya tidak pernah ditinggal, puasa sunatnya tidak pernah ditinggal. Alqamah ketika sebelum dia berumah tangga bukan main patuhnya, taatnya dengan orang tuanya. Kebetulan dia hanya hidup dengan ibunya, orang tuanya, bapaknya sudah meninggal, dia hidup bersama dengan ibunya. Saking sayangnya ibunya, setelah Alqamah sudah dewasa, Alqamah diperintah oleh ibunya untuk nikah. Nikahlah Alqamah. Akibat pernikahan itu lalu menimbulkan rasa kasih sayangnya, rasa perhatiannya Alqamah tercurah buat istrinya, sehingga perhatiannya Alqamah dengan ibunya sangatlah berkurang. Merasa ibunya tidak dihiraukan atau kurang dihiraukan,
Ibunya marah karena Alqamah sudah begitu besar cintanya dengan istrinya. Akhirnya menimbulkan ibunya itu murka. Ibunya murka, lalu ibunya meninggalkan Alqamah dengan istrinya. Ibunya hidup dengan sendirinya. Ditinggallah Alqamah. Perjalanan waktu, kehidupan Alqamah beserta istri berjalan dengan lancar. Lalu Allah memberikan satu bentuk cobaan. Alqamah sakit. Dalam sakitnya sampai sakaratul maut. Pendek cerita, ketika sakaratul maut itu istrinya memberitahu terhadap sahabat-sahabat Alqamah. Lalu sahabatnya datang mentalkin terhadap Alqamah. Alqamah yang ahli ibadah ditalkin oleh sahabat-sahabatnya dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Bibirnya, mulutnya terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sakaratul maut menempa dirinya. Saking tidak kuasanya sahabat melihatnya, lalu sahabatnya memberitahukan berita itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah hadir, melihat Alqamah yang seperti itu. Lalu Rasulullah bertanya, adakah Alqamah ini saudaranya? Ada ya Rasulullah, ibunya. Tapi ibunya tidak tinggal di sini. Akibat murka dengan Alqamah, ibunya hidup dengan sendirinya. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada salah satu di antara sahabatnya untuk mendatangi ibunya, guna supaya ibunya itu memberi maaf, ibunya meridhoi. Setelah datang sahabat menghadap kepada ibunya, disampaikanlah apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Apa jawab ibunya? Dengan keras hati ibunya tidak mau memaafkan. Dengan keras hati ibunya tidak mau meridhokan. Berita itu lalu disampaikan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengambil kesimpulan, sekarang kalian cari kayu bakar, mari Alqamah ini dibakar saja. Melihat kondisi Alqamah yang begitu semakin hebat nih, sudah kasihan, mari kita bakar. Setelah kayu bakar terkumpul, para sahabat yang mencari atas perintah Rasulullah tadi, sebelum dijalankan, sahabat Nabi diantaranya diperintah untuk menghadap ibunya. Diberitahu bahwa melihat kondisi Alqamah yang semacam itu, Rasulullah tidak sampai hati. Jadi supaya penderitaannya itu segera selesai, dibakar saja, mau dibakar dengan Rasulullah. Ini kesempatan ibu untuk bisa memaafkan dan meridhokan terhadap Alqamah. Mendengar si anaknya itu mau dibakar, lalu ibunya datang menuju ke Alqamah, menghadap Rasul dan melihat kondisinya Alqamah. Sampai di tempat Alqamah, dilihatnya Alqamah sudah dalam keadaan kurus, tidak berdaging. Nah, ini tinggal tulang saja. Tapi dengan nazaknya yang begitu hebatnya, sakaratul maut itu. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai ibu, bagaimana sekarang? Apakah ibu masih tetap tidak mau memaafkan, tidak mau meridhokan terhadap anak ibu? Kalau enggak, maka segera akan kami bakar. Mendengar itu, kedalaman hati terhadap seorang ibu, dan ibu tidak akan menghilangkan rasa kasih, rasa sayangnya terhadap anaknya. Lalu ibu itu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan keikhlasannya bahwa dia memaafkan dan meridhoi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Alqamah kepadanya. Lalu Rasulullah bertanya, betul ibu? Sudah betul-betul memaafkan, ikhlas? Ketika si ibu menjawab,
dengan ikhlas, memaafkan, meridhoi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Alqamah. Ketika sahabatnya mentalkin untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, berkat maaf dan ridhonya dari ibu, Alqamah dengan mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa yang perlu kita ambil kesimpulan dalam cerita ini? Cerita ini bukan cerita mengada-ngada, ini hadis. Kita tidak akan hidup bahagia manakala kita tidak menjaga hubungan kita terhadap orang tua, karena orang tua kita itu wasilah kita, keberadaan kita di dunia. Ya, harus diawasi. Sampai nanti bisa buka dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-78, sampai buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. An-Nahl 78 nanti. Dan Allah mengeluarkan kita semuanya ini dari rahim ibu kita masing-masing, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Jadi kita tidak keluar dengan sendirinya, tapi kita dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibu kita masing-masing. Apa yang sudah kita rasakan terhadap orang tua kita? Ini perlu pertanyaan besar buat kita. Boleh jadi kita beribadah siang malam, tapi apakah orang tua kita sudah kita senangkan dengan perbuatan kita? Ini pertanyaan besar. Bagaimana kalau orang tua kita nuntut kepada kita di hadapan Allah? Akibat kita yang menjadi anaknya tidak mampu untuk menempatkan diri sebagai seorang anak. Nih. Sementara dalam ajaran kita yang disampaikan oleh Rasulullah, diingatkan kita bahwa ridhonya Allah tergantung kepada keridhoan orang tua. Maka tugas di antara hidup yang kita jalani ini adalah bagaimana menjadikan orang tua kita ridho, sehingga hubungan kita dengan Allah pun diridhoi. Alqamah yang dijadikan oleh Allah sebagai contoh untuk kita, ibroh, sebagai pelajaran buat kita. Sekarang ini bagaimana banyak anak yang berani menuntut orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Perjuangan dan pengorbanan orang tua kadangkala dibalas dengan ucapan yang menyakitkan hatinya orang tua. Orang tua tidak ridho, tidak bakalan Allah memberikan keridhoannya. Sedikit pun perbuatan itu tidak akan lepas dari tuntutan. Maka itu kita berupaya. Rasulullah agak lama waktunya beliau tidak datang ke masjid dalam keadaan sakit. Rasulullah suatu ketika dalam keadaan sakit itu Rasulullah memanggil sahabatnya yang namanya Bilal. Bilal, tolong kumpulkan sahabat-sahabat semuanya. Tidak seberapa lama semua sahabat yang ada itu kumpul di masjid Rasulullah. Lalu Rasulullah dipapah datang menuju masjid dalam keadaan pucat karena berapa sakit, dan di dalam perutnya, di luar perutnya itu terikat batu untuk ganjal perutnya karena lapar. Rasulullah sakit. Duduk Rasulullah di atas mimbar. Lalu Rasulullah menyatakan kepada jamaah, kepada para sahabatnya, apakah aku sudah menyatakan, menyampaikan kepada kalian semuanya bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah?
Para sahabat yang hadir tanpa dikomando mereka serentak menyatakan, sudah ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Lalu Rasulullah menyatakan, ya Allah, saksikanlah bahwa apa yang engkau berikan amanah kepada hambamu sudah hambamu jalankan, sudah hambamu sampaikan. Yang menyelamatkan kita hidup di dunia, di akhirat, ketauhidan kita. Tauhid kepada Allah harus dibarengi bagaimana kita mensikapi hidup untuk tunduk dan mencari ridhonya orang tua kita. Setelah berulang kali Rasulullah menyampaikan itu, yang terakhir Rasulullah dengan dalam keadaan pucat, Rasulullah menyatakan, kalau sekiranya di antara kalian ini ada yang pernah aku punya hutang kepada kalian, sebelum nanti aku dituntut, maka sekarang ini tuntutlah aku. Diulangi oleh Rasulullah sampai 3 kali. Semuanya diam. Dalam keheningan itu lalu terdengar suara dari seorang yang agak masih muda, namanya Ukasah. Ya Rasulullah, kalau sekiranya ini dianggap sebagai hutang, maka saya menuntutnya. Tapi kalau ini tidak dianggap sebagai hutang, saya tidak menuntutnya. Apa itu Ukasah? Wahai Rasulullah, ketika Rasulullah itu dulu menggunakan cemeti, dipakai untuk menggerakkan binatang yang mau ditunggangi oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah mencambuknya, ketika itu saya ada di belakangnya binatang itu, kendaraan itu, lalu cambuknya Rasulullah mengenai dadaku. Kalau itu memang dianggap hutang, aku nuntut, saya nuntut ya Rasulullah. Rasulullah menyatakan, itu hutang wahai Ukasah, tuntutlah aku. Kalau begitu ya Rasulullah, saya menuntutnya. Lalu Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengambil cambuk itu di rumahnya, diambilkan oleh putrinya yang namanya Fatimah. Fatimah mengambilkan itu tertegun, untuk apa ini? Ada orang yang punya urusan dengan Rasulullah. Setelah cambuk itu diberikan oleh Bilal kepada Rasulullah, oleh Rasulullah diserahkan kepada Ukasah. Ini Ukasah. Ini cambuk yang dulu. Sekarang kalau kamu untuk ingin menuntutnya, silahkan. Aku tidak ingin nanti ketika nanti di akhirat saya dituntutnya. Mendengar Ukasah mau menuntut itu, sahabat Abu Bakar berteriak, Ukasah, jangan kau cambuk Rasulullah. Aku adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah, maka aku rela untuk menjadi penggantinya. Pukullah aku wahai Ukasah. Jangan kau sentuh untuk memukul Rasulullah, biar aku. Rasulullah menyatakan, hai Abu Bakar, Allah telah mengetahui tempatmu. Nah, duduk. Bangkit Umar seperti itu, bangkit Ali seperti itu, bangkit cucunya Rasulullah Hasan Husain seperti itu. Duduk, duduk. Ayo Ukasah, lakukan. Rasulullah, ketika dulu cambuk sampean mengenai dada saya dalam keadaan tidak berbaju, maka saya ingin Rasulullah melepaskan baju. Rasulullah dengan indahnya dengan membuka bajunya. Lalu kelihatan oleh Ukasah kulit Rasulullah yang begitu indahnya. Rasulullah didekati oleh Ukasah. Lalu cambuk dilepaskan oleh Ukasah. Ukasah meregap Rasulullah, menempelkan kulitnya Ukasah dengan kulit Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak bakalan untuk memukul sampean. Saya hanya kepingin menempelkan kulit saya dengan kulit sampean, karena saya yakin kulit sampean tidak bakalan disentuh oleh api neraka. Ketika mengatakan demikian, lalu Rasulullah berkata, wahai para sahabatku, kalau kalian kepingin melihat ahli surga, lihatlah Ukasah. Ukasah politik hanya kepingin untuk menyentuhkan kulitnya terhadap kulit Rasulullah.
apa yang terjadi buat kita? Lalu bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Hubungan manusia dijaga. Buka Al-Quran surat Al-Baqarah 281. Kecintaan kita terhadap Rasulullah mengundang kecintaan Allah terhadap kita. Tapi kalau kita sudah tidak mendapatkan kecintaan Rasulullah, yang berarti tidak mendapatkan keridhaan Rasulullah, maka kita tidak bakalan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya di dalam kita menjalani hidup itu bagaimana menjaga hubungan kita terhadap Rasulullah. Lalu kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kita awasi dalam diri kita. Puasa sudah kita jalankan, sholat sudah kita jalankan, merupakan kewajiban kita. Tapi manakala sikap kita tidak mampu menjaga bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah, sikap kita tidak mampu menjaga bagaimana sikap kita terhadap kedua orang tua kita, jangan-jangan ibadah kita hanya ibadah yang sia-sia belaka. Mari kita telaah dalam diri kita masing-masing. Maka itu Rasulullah mengingatkan 3 perkara itu untuk kita dipesankan dalam menjalani hidup itu. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Tidak ada dimanapun kita hidup nanti hanya diri kita merasa takut kepada Allah. Nomor 2, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamquha. Menyadari bahwa diri kita banyak salah, segera kita bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak berlaku kebaikan. Lalu yang ketiga, wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Bagaimana kita menjaga pergaulan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Maka itu dalam Quran disebutkan jangan sekali-kali kita berkata yang kasar terhadap orang tua. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Nah, oleh karenanya menjaga kehidupan ini penting. Sehingga kita semuanya mengetahui bahwa kita ini ada Allah memiliki wasilahnya dengan orang tua kita. Sekiranya Allah menciptakan sampean tanpa lewat orang tua, Allah kuasa dan Allah mampu. Tapi sampean dan saya diberitahu oleh Allah wasilah. Maka sampean dan saya kepingin bahagia, jangan lupa dengan wasilahnya. Sampean dan saya ada karena bukan kehendak sampean, tapi semuanya karena kehendaknya Allah. Sampean dan saya hidup bukan kehendak sampean, tapi sampean hidup adalah kehendaknya yang maha hidup. Kalau sampean dan saya menyadari adanya saya, adanya sampean, hidupnya saya, hidupnya sampean karena kehendak yang maha ada, yang maha hidup, maka sampean ada, tidak akan lupa terhadap yang mengadakan dan yang menghidupkan sampean. Sudah sejauh mana kita itu terjadi? Apa kita merasa hidup karena kemampuan kita, atau justru kita sudah merasa bahwa hidup itu karena disebabkan oleh, karena dihidupkannya oleh Zat yang maha hidup. Al-Quran surat An-Nahl mengatakan ayat 78 tadi, la'allakum tashkurun. Sehingga kalau saya dan sampean menyadari yang demikian, insya Allah sampean dan saya akan menjadi manusia yang pandai membawa dirinya untuk senantiasa bersyukur. Kita bersyukur terhadap manusia sebagai bentuk terima kasih. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah tidak mampu bersyukur terhadap sesama manusia, jangan harap kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur terhadap sesama manusia, tidak bakalan dia bisa bersyukur kepada Allah. Supaya syukur kita kepada Allah
ada nilainya, diterima dengan ridhonya, kita bersyukur kepada orang tua, kita bersyukur kepada tetangga kiri kanan. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah, fal yukrim jarohu, fal yukrim doifahu, muliakan tetanggamu, muliakan tamumu. Coba bayangkan, karena kita diperintah untuk menjaga wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaknya dijaga pergaulan sesama manusia dengan akhlak yang terpuji. Maka puasa membentuk diri kita menjadi jiwa akhlak yang terpuji. Semuanya tergantung kepada kita. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi amal ibadah kita. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah, dan kita semuanya senantiasa mengasihi. Oleh karena itu jangan lupa setiap selesai sholat paling tidak doakan orang tua kita. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah nyadari, lalu banyak menangis mengingat betapa perjuangan orang tua membesarkan kita. Kita menyesal tidak mampu untuk mengabdikan diri kita terhadap orang tua dengan sepenuhnya, karena orang tua yang berjuang untuk membesarkan kita. Lalu kita merasa bersalah di hadapan Allah karena Allah yang sudah memberikan kehidupan, tapi kita lupa untuk bersyukur terhadap Allah yang memberikan kehidupan. Oleh karena beratnya bersyukur itu, sampai Allah sendiri menyatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan sampeyan semuanya tergolong orang hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.